Bab 103. Hari ini, pria bermarga Darmadi itu sudah menggusarkan ketua Heru. Dia telah membawa bencana untuk dusun Darmadi. Meskipun para bandit ini merasa gembira, mereka khawatir masih ada perangkap lain setelah melihat jebakan kuda barusan. Keempat bandit bertugas untuk memeriksa jalan. Masing-masing memegang tongkat kayu untuk menggali tanah. Tidak berselang lama, semua jebakan kuda pun terungkap. Di setiap tempat yang bisa dilewati kuda, pasti terdapat jebakan kuda yang tidak beraturan. Cuma jebakan kuda, kaki kita lebih besar dari kaki kuda, kita nggak mungkin jatuh ke dalam lubang. Teriak Heru. Begitu melihat semuanya adalah jebakan kuda, Heru pun menjadi makin marah. Jadi, dia buru-buru mendesak para bawahannya untuk melanjutkan perjalanan. Heru sudah tidak sabar untuk bertemu Wira sekarang. Dia ingin menyiksa bocah ini sampai memohon ampun kepadanya. Mendengar perkataan Heru, keempat bandit itu merasa cukup masuk akal. Mereka pun melempar tongkat kayu, lalu mulai berlari. Ah! Seorang bandit tiba-tiba terjatuh. Dia berteriak kesakitan sambil memegang kakinya. Ternyata, dia tidak sengaja menginjak perangkap penjepit hewan. Darah mengalir deras dari kaki kirinya, membuat bagian bawah celananya sampai berlumuran darah. Dasar bajingan, kamu kira bisa menghentikan kami hanya dengan trik murahan seperti ini? Maki Heru dengan marah. Kemudian, dia memerintah dengan murung, lanjut periksa. Setelah menemukan pria bermarga Darmadi itu, kita akan langsung membunuhnya. Para bandit kembali memeriksa jalan sehingga kecepatan mereka melambat lagi. Setelah berjalan 6 meter, mereka menemukan sebuah perangkap penjepit hewan lagi. Perangkap itu pun menjepit ranting pohon yang dipegang seorang bandit. Ketua, ada seorang pemuda di sana. Sepertinya, dia mengawasi kita, teriak seorang bandit sembari menunjuk rumah batu bata yang ada di sebelah kiri. Di sana, terlihat seorang pemuda berusia sekitar 14-15 tahun yang berpakaian compang camping sedang bersembunyi di belakang dinding seraya mengintip. Tatapan Heru seketika menjadi suram. Dia memerintah, cepat tangkap dia untuk diinterogasi. Kedua bandit langsung berlari ke arah Danur. Astaga, para bandit sudah datang, teriak Danur sambil bergegas kabur namun, dia malah terpeleset. Lantaran panik, Danur buru-buru bangkit lagi dan berlari lagi ke belakang rumahnya. Bocah itu ketakutan sampai kakinya lemas. Aku berani bertaruh, dia pasti pipis di celana saking takutnya. Kedua bandit itu mengejar Danur sambil tersenyum jahat. Namun, mereka malah terperanjat begitu tiba di belakang rumah batu bata itu. Ternyata, ada 10 orang yang bersembunyi di sini. Mereka memegang sebuah benda yang tampak seperti busur dan kotak. Mereka menatap kedua bandit itu tanpa rasa takut sedikit pun, seolah-olah mereka adalah pemburu yang bertemu dengan mangsa. Ketua Heruah, Kedua bandit itu merasa ada yang tidak beres sehingga segera berbalik dan berteriak. Mereka ingin memperingatkan Heru bahwa ada bahaya di sini. Wosh, wosh. Dua anak panah sontak memelesat dan menembus punggung kedua bandit itu. Saat berikutnya, tidak bab 10, terdengar teriakan apapun lagi. Bruk, bruk. Kedua bandit itu terjatuh, tubuh mereka dihalangi oleh dinding, sementara kepala mereka bisa terlihat dari seberang sana. Tidak berselang lama, sosok mereka tidak terlihat lagi karena diseret ke belakang rumah batu bata. Melihat kejadian ini, sekelompok bandit itu seketika menarik napas dalam-dalam. Mereka tidak takut saat berhadapan dengan senjata. Bagaimanapun, mereka sudah sering membunuh. Namun, kedua teman mereka baru saja mati tanpa diketahui penyebabnya. Hal ini pun membuat mereka merasakan ketakutan yang belum pernah ada sebelumnya. Apa yang kalian takutkan? Mereka hanya menggunakan busur dan panah. Jumlah busur mereka pasti sedikit. Kalau enggak, mereka sudah melawan kita sejak tadi. Mana mungkin bersembunyi seperti ini? Ayo, ikut aku. Kita akan membunuh orang-orang kampungan itu, seru Heru. Dia yakin bahwa spekulasinya benar sehingga langsung mengambil goloknya dan memimpin di depan. Ke-15 bandit yang tersisa pun memberanikan diri untuk mengikuti Heru. Saat ini, mereka benar-benar murka. Para bandit sudah mendekat. Jangan takut. Mereka hanya tersisa 16 orang. Jarak dari belakang rumah batu bata ke tempat kita sekitar 45 meter. Kita akan menembak setiap 15 meter. Jadi setidaknya ada 3 ronde. Kita punya 30 anak panah. Setelah memanah 6 orang, kita menjauh dulu. Baru luncurkan panah lagi sampai semuanya mati. Perintah Hasan sambil memegang busur silang saat mendengar suara langkah kaki. Dia terlihat sangat tenang sekarang. Danu dan Dudi tampak bersemangat. Mereka bahkan berpikiran untuk membuang busur silang ini, lalu mengambil pisau dan menerjang musuh. Gavin, Gandhi, dan Ganjar juga bersemangat. Tetapi mereka agak gugup. Ini pertama kalinya mereka menghadapi para bandit. Sementara itu, Sony, Danur, Herman, dan Hamid yang tidak bisa berkelahi bercucuran keringat dingin. Namun, begitu teringat pada kehebatan busur silang ini, mereka kembali mendapatkan kepercayaan diri. Ketika tiba di belakang rumah batu bata itu, Heru melihat 10 orang yang memegang barang aneh di tangan mereka. Dia merasa ada yang tidak beres, tetapi tetap memberanikan diri untuk menyerbu seraya berteriak. Serang. Bagaimanapun, dia akan terlihat pengecut jika memilih untuk mundur sekarang. Tembak, teriak Hasan di sisi lain.